Tante nggak tahu, nah tante ternyata ada cancer tante. Dikasih pilihan gitu. Tante mau terusin kemonya, apa mau abort Gary gitu. Apa suster? Enggak, dokternya mau ngomong langsung gitu. Pas ngomong tuh mukanya serius banget kayak ada apa-apa. Tante kan jadi dak-dikduk kan. Saya nggak jamin ya Tuhan bisa kasih gitu. Kasih hidup anak ibu sampai lebih dari umur 10 tahun. Halo semuanya, kembali lagi nih di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini di studio saya akan ngobrol dengan narasumber yang tentunya akan menceritakan kesaksian. Saya percaya kesaksiannya akan memberkati Anda, dan langsung saja kita sudah kedatangan tamu yaitu Tante Santi. Halo Tante Santi. Halo, Sosial. Oh, thank you ya udah mau sempatkan diri bisa ngobrol di podcast ini. Iya, sama-sama deh. Oke, Tante, saya dengar ada kesaksian hidup bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Tante, gitu ya. Nah, mungkin sedikit aja sebelum kita lanjut, jadi mungkin boleh cerita sedikit ya Tante, cerita ke pemirsa yang menonton program ini, Tante tuh kesehariannya apa, mungkin punya berapa anak dan sebagainya. Oke, kebetulan nih Tante single parents ya. Single parents. Okay. Punya anak 2. Yang satu perempuan umur 22 tahun. Oke. Yang paling besar itu, yang kedua umurnya 21 tahun. 21. Anak laki-laki. Iya, 21. Okay. Mau 21 berarti cuma beda setahun doang ya? Iya, 18 bulan ya, bedanya. 18 bulan. Okay. Ya. Nah, yang adiknya nih autistik. Iya, yang laki-laki. Oke, jadi Tante selama ini juga as a single parent juga fight untuk mendidik dan juga membimbing anak, yang satu yang normal tapi satu yang ada autis gitu ya. Autistik sama epilepsi. Oh, ada epilepsi juga. Ada. Oke, nah sebelum kita lanjut cerita kepada pengalaman Tante yang sekarang ini, nah kita back to the past dulu gitu kan ya. Apa yang terjadi gitu kan. Kalau gak salah dimulai ketika ada yang terjadi waktu lagi di Tante waktu itu tinggal di Amerika ya. Iya, di Houston, Texas Tante. Oke, nah itu gimana Tante ceritanya? Boleh gak diceritain? Kebetulan Tante waktu itu kuliah di sana. Kuliah di sana cuma setengah kuliahnya di college Tante. Kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Kerjanya tuh kebetulan Tante di Montessori School. Oh, oke. Kerjanya di situ, Tante. Nah, Tante sekolahnya cuma setengah jalan. Tante putuskan untuk kita ketemulah temen lewat temen gitu, kenal papa anak-anak. Nah, kita coba punya anak lama itu Hosea. Prosesnya sebelum kita punya anak, sebelum sama Abigail. Belum lahir yang anak pertama. Itu lama Tante. Oh, Tante berarti udah married di situ ya? Iya, udah marriednya di sana. Oh, oke. And then terus? Setelah 5 tahun baru punya anak. 5 tahun? Baru punya anak itu Tante. Setelah ngelahirin Abigailnya normal. Tante gak tahu, nah Tante ternyata ada cancer Tante. Oh. Cancer di kandungan. Oke, dan apa yang terjadi tuh? Tante terapi di kimo. Itu tiap hari Tante. Dokternya bilang sama Tante dikasih pilihan. Harus nyuntik obatnya sendiri. Itu tiap hari. Sedangkan Tante takut sama jarum. Gak berani lihat jarum aja takut. Jadi kalau enggak kata dokternya ya udah datang ke sini disuntik tapi seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi harus datang ke rumah sakit seminggu sekali. Itu udah insurance dari pemerintah udah dibantu Tante. Seminggu sekali. Nah, itu dalam proses 18 bulan tuh Tante nggak tahu kalau Tante lagi di kimo itu Tante hamil sama Gary. Oh, jadi setelah Abby lahir berarti ya prosesnya kimonya itu? Iya, setelah Abigail lahir. Terus kimo baru ketahuan Tante ada cancer. Oh, asyik, oke. Karena ada waktu Tante hamil sama Abigail ada tes yang mereka tidak lakukan. Ketahuannya pas ngelahirin Abigail. Oke. Dan setelah itu ternyata pregnant sama Gary.
hamil Gary. Nah dokternya bilang kaget gitu kan. Sedangkan dicek kan tiap bulan kan biasa kan woman kan ada menstruationnya. Menstruation ya. Nah ditanya tante bilang tante selalu dapet, nggak ada miss, cuman memang ngawur lah. Kadang sebulan iya, kadang enggak gitu. Dites sampai 3 kali mereka ngetes darah tante gitu. Ini kok ibu dapat menstruation tapi kok hamil gitu. Sekarang dikasih pilihan gitu. Tante mau terusin kimonya, apa mau abort Gary gitu kan. Oh, jadi harus pilih tuh ya. Pilih. Iya, Tante kan bingung itu. Iya. Udah nggak tahu, nggak ada keluarga di situ Hosea. Jadi keluarga tante keluarga di Jakarta. Di Jakarta. Tante sendiri sama Abigail nih kan. Mikir masih kecil, udah lagi di kimo, udah nggak enak, mikir gimana, nangis, bisanya nangis pertama-tama. Udah doa aja deh sama Tuhan gitu, ngarep sama Tuhan. 3 hari berturut-turut tuh mikir what decision yang tante harus ambil. Udah tuh Tuhan bicara sama tante, kamu saya kasih. Setelah 5 tahun kan coba Abigail tuh. Ini sekarang kamu dikasih anak kedua. Planningnya tuh belum mau anak kedua secepat itu. Masih mau tunggu beberapa tahun lagi gitu rencananya kan. Tapi udah dikasih sama Tuhan gitu. Kamu sekarang saya kasih pilihan gitu. Tante pikir Tuhan ngasih, tante harus bisa ngambil keputusan ini. Ya udah tante bilang, tante nggak bisa gitu abortion. Ya tante lanjutin. Sebelum dilanjutin kan harus dicek dulu nih. Cancer tante udah stage keberapa ini. Dicek-cek dokternya bingung. Bu, 3 hari berturut-turut kita harus cek ibu nih ya. Kenapa tante bilang kok sampai 3 hari gitu kan. Kita mau yakin hasil tesnya ini kita bingung katanya gitu. Sedangkan waktu kita lihat cancer ibu udah stage 4 katanya. Udah stage 4 tante. Stage 4. Udah. Dengan kondisi hamil Gary ya. Hamil Gary, tante nggak tahu itu pas kebetulan bawa Abigail ke rumah sakit karena Abigailnya nggak mau makan, nggak mau minum waktu masih kecil. Pas gitu, udah deh tante bilang gitu kan, kita tes lagi bu, tes lagi. Akhirnya hari ketiga tante udah dites berapa kali kan, udah lemes di kimo, kita harus stop kimonya nih bu. Jadi dilihat dari hasil itu dokternya juga bingung gitu, ini ibu cancer ininya udah nggak ada, Hosea. Hah? Udah nggak ada, hilang. Itu yang namanya mukjizat tuh di situ tante baru. Bener-bener. Tapi itu setelah tante memutuskan untuk tidak mau abortion. Iya, setelah nggak mau abortion itu tante tuh merinding gitu kan, ngerasa kayaknya. Bener-bener udah stage 4 ya? Iya, udah stage 4 tante. Karena mama tante juga begitu. Jadi katanya turunan. Iya. Turunnya ke tante. Nah gitu udah dokternya ya udah dikasih vitamin segala macam. Nah prosesnya Gary lahir lebih awal dari bulannya. Oh oke. Lebih cepat lahirnya. Iya. Pas dilihat belum ketahuan Hosea. Dia ada autistik sama epilepsinya belum ketahuan. Setelah 9 bulan baru ketahuan Gary-nya. Karena kan ada dilihat chartnya gitu, anak-anak umur 9 bulan harusnya udah bisa ini, itu gitu. Gary-nya nggak bisa sama sekali, diem aja, didudukin jatuh terus, di tante berusaha negain badannya kan, lemes tulang-tulangnya ini semua nggak bisa gerak. Dibawa ke tante bawa ke spesialis yang memang di cover sama insurance kan, dibawa ke situ, jadi dicek tulangnya itu memang nggak develop sesuai badannya dia kan. Dibawa di situ di terapi Gary-nya itu jerit-jerit Hosea. Jerit-jerit kepala Gary itu makin besar. Makin besar. Rupanya waktu tante ngelahirin dia minum air ketuban tante. Oh, oke. Jadi Gary kena namanya tuh ada hydrocephalus benign. Iya. Tuh. Tante nangis cairan lagi. Ya, di kepala gede. Nangis lagi nih apalagi masalah satu lagi datang kan. Pas gitu tante telepon ke keluarga. Di Jakarta karena nggak ada siapa-siapa kan. Berarti waktu setelah milih Gary tante udah single parent? Udah single parents, udah tapi masih sama papanya tapi udah nggak bareng, nggak get along lah. Cerita udah sendiri-sendiri gitu. Iya. Pas gitu, aduh ini kenapa lagi nih?
Pak gimana nih gitu. Dokter bilang nih ada cairan. Ini tante cerita sama keluarga di Jakarta. Telepon tiap Sabtu tuh harus telepon, kasih update gitu. Gimana keadaan, karena keluarga kan di sini semua. Iya, betul. Saya sama anak-anak sendiri di sana. Nah dicek pas gitu dokternya bilang, Bu ini ada cairan tapi kita nggak tahu di dalam otak apa di luar. Kalau di dalam otak kan harus dipasang ada kayak alat namanya shunt. Untuk jadi disedot cairannya itu supaya keluar. Di X-ray, Bu, Ibu harus tunggu seminggu. Bayangin seminggu harus nungguin hasilnya. Seminggu deg-degan ya. Deg-degan aja tuh. Udah tiap hari, tiap malam gak tidur, doa terus. Hosea, doa terus. Udah doa terus sampai nangis mohon-mohon sama Tuhan apa yang terjadi gitu kan. Udah nggak tenang. Makan udah kayak yang namanya puasa deh tante gitu kan. Udah gitu dapat kabar Bu, datang kita kasih hasilnya Ibu, kita mau ketemu tadinya dibilang mau lewat telepon kasih kabarnya. Ini dokternya serius ngomong, Bu, can you please just come in, the doctor wants to talk to you gitu kan. Aduh mau bicara langsung, deg-degan juga. Kenapa suster? Enggak, dokternya mau ngomong langsung gitu. Pas ngomong tuh mukanya serius banget kayak ada apa-apa. Tante kan jadi dak-dikduk kan. Ini gimana sih ini dokter? Kenapa dok? Diam, dia tarik nafas dalam-dalam. Ibu tenang aja ya katanya. Ini untung hasilnya bagus, hasilnya di luar otak gitu. Tante langsung puji Tuhan. Haleluya gitu kan. Oh ibu Kristen ya? Iya gitu. Oh oke, katanya doa aja sama Tuhan. Jadi ini otomatis kita nggak harus operasi katanya. Jadi dengan gerinya dengan sendiri dia besar itu akan otomatis mengecil sendiri. Cuma nih anak ibu nggak ada respon di gendang telinga. Dua-duanya. Aduh, tante bilang gitu kan. Udah deh dicek-cek, dibawa ke satu ruangan yang dimana tante dipakein headset. Berry didengerin suara musik segala macam, nggak ada respon Hosea. Jadi dia nggak ada respon, nggak apa. Pas gitu dites, rupanya gendang telinga kita tuh kan harusnya miring begini. Gary tuh lurus begini. Jadi kalau masuk air, nggak keluar air di gendang telinganya. Jadi kering sendiri ntar lama-lama gitu ya? Enggak, jadi harus dipasang alat di kupingnya. Supaya nggak masuk air? Supaya nggak masuk air. Nah, supaya nanti dia bisa drain gitu airnya itu. Dipasang kedua telinganya. Agak lumayan dia bisa dengar. Cuman dalam sebulan itu harusnya kira-kira 3 tahun di kupingnya dia. Nanti dia otomatis keluar sendiri. Nah kira-kira 1,5 tahun ini anak kok nangis melulu. Teriak-teriak terus, nggak seperti biasanya gitu. Lebih ini dia kayak pegang saya, nyakar saya terus. Ini kenapa gitu kan? Ininya bengkak sebelah kupingnya. Rupanya disinfected, nggak berfungsi yang satunya. Jadi masuk airnya mendap di situ, nggak keluar. Itu dokternya bilang, Bu, kita harus operasi ulang nih katanya. Masukin alatnya kecil gitu, dikasih lihat gitu kupingnya gimana, kecil kayak tube gitu, kayak earplug tapi yang kecil banget gitu. Nanti ini keluar dengan sendirinya gitu. Udah lama-lama dipasang, udah nggak apa-apa lagi Hosea dia. Udah mulai ini, tapi terapinya tante tiap hari. Nah sama itu kan Gary, tante nggak mau bilang dia nggak bisa ngomong, tapi belum ngomong. Belum bisa ngomong. Ya one day dia akan ngomong. Nah dibarengin sama speech therapy. Tante tiap hari itu Hosea, speech therapy tante pergi tiap hari ke tempatnya. Bukan yang datang ke rumah, itu tiap hari selama 3,5 tahun tante. Setiap hari ya? Tiap hari. Nah selama 3,5 tahun lama-lama Gary-nya bukan maju malah mundur. Kemajuan dia yang tadi terapi itu mundur, tempat terapinya nyerah. Give up gitu kan. Dibilang ya udah Bu, kita udah nyerah gitu, mau gimana lagi, dicek semua, kembali lagi ke dokter ahli brain, dibawa ke situ, dokternya bilang gini, yang bikin tante bener-bener upset, dokternya ngomong gini, ya udah deh ibu sekarang ngarepin sama Tuhan aja, tapi saya nggak jamin ya Tuhan bisa kasih gitu, kasih hidup anak ibu sampai lebih dari umur 10 tahun katanya. Tante ya jelas, ini kan dak-dikduk ini, langsung down ya. Langsung itu ya namanya langsung depresi tante. Langsung down. Nah itu kebetulan sama bapak anak-anak perginya.
dia langsung dengar gitu, nyalahin tante, nyalahin dokter. Nah di situ kita baru udah mulai parah itu keadaan kita. Akhirnya ya decided kita udah nggak barengan lagi, tapi masih tinggalnya masih sama gitu. Oh, tinggal masih bareng. Masih bareng gitu. Nah udah gitu tante pikir ya udah deh, tante kan udah nggak kerja itu. Decided tahun 2006 tuh tante ingat tuh bulannya September sebelum Gary ulang tahun. Gary umur 4 tahun itu. Oh berarti di Amerika setelah lahir lumayan lama ya, masih beberapa lama. Tahun di situ ya. Iya, Gary umur 4 tahun tante decided ya udah balik ke sini aja karena udah nggak dinafkain sama bapak anak-anak. Kan nggak dikasih support. Dan tante pun nggak kerja juga di sana. Tante juga nggak kerja. Karena harus ngurus anak kan ya. Iya, papa bilang udah deh gitu, balik aja. Nah, sedangkan kan lagi banyak ribut kasus-kasus anak-anak yang parentsnya separate sama papa mamanya, itu mereka nggak ada surat-surat komplitnya, ada yang sangkut di LA, ada di Hong Kong, jadi ada kasus-kasus gitu. Nah, tante dibawa anak-anak dilihat. Tampang anak tante kan lain, anak tante kan turunan bule, papanya kan Amerika, nah, sedangkan tante Asia kan, Indonesia. Jadi mereka ragu gitu lah tante. Itu tuh di airport waktu ngurusin tuh tante tuh diliatin kayak ini bener nggak anaknya, kayak kidnap dipikir gitu. Kayak beda banget gitu ya. Beda banget anak dua-dua. Sampai tetangga tante tuh kebetulan tetangga tante tuh tante nggak kenal tadinya Hosea. Mereka katanya saya sering tuh lihat suami istri sering lihat katanya ibu jalan dorongin siang-siang, yang satu bawa stroller, yang satu naik sepeda. Budel naik sepeda, Gary di stroller. Pergi ke mailbox. Box untuk ngambil surat-surat kan tiap hari katanya saya lihat. Tapi kok nggak pernah kelihatan bapak anak-anak. Udah tuh ibu kelihatannya kok sedih banget katanya gitu. Itu udah down banget tuh tante di situ. Decide mau pulang gak ada uang di saku kan kita untuk pegangan tante. Udah gimana? Jadi tuh barang-barang semua yang ada tante situ tipenya ada resale shop. Jadi barang bekas second hand shop lah yang bisa terima pakaian bekas semua keperlu apa aja gitu saya. Nah mereka langsung kasih kita cash gitu. Waktu di Amerika ini ya jualnya? Iya di Amerika. Tante jualin itulah uang saku tante untuk pulang ke Indonesia. Kebetulan dapat tiketnya juga lebih murah dari yang udah di booking gitu. Nah jadi tante tuh di pesawat kan harus bawa alat mesinnya si Gary kan ada asma juga. Oh ada asma juga? Ada, dia pokoknya Gary ada banyak komplikasinya deh. Ada asma itu dokternya waktu tante minta mesin asmanya itu untuk breathing treatmentnya itu tadinya nggak di cover sama insurance tante. Nah kebetulan dokter sama dokter tante sama dokter satu lagi tuh ribut karena dia bilang ini nggak cover dengan insurance ibu ini. Nah dia langsung bilang namanya dokter Gonzales. Tante sampai sekarang masih ingat tuh dokter, nggak bisa lupa utang budi itu tante sama dia. Sampai dia bilang gini, Miss tunggu aja ya, jangan pergi dulu, saya urus. Gimana nih dok? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa ibu tenang aja, tunggu aja ya. Kalau agak lama ibu tunggu. Saya tunggu gitu sampai 1 jam, dia balik katanya, nih bu, buat ibu dari uang hasil saya sendiri katanya. Karena saya nggak mau ngelihat anak ibu kenapa-kenapa, dia bilang, apalagi istri saya lagi hamil katanya. Saya nggak mau katanya nanti Tuhan hukum saya, dia bilang. Saya tuh sampai nangis itulah saya bilang orang yang saya tidak kenal bantuin gitu. Sampai dia bilang dia suntik Gary semua yang harusnya cuma boleh satu macem. Dia komplitin semua sama dia. Jadi dia bayar sendiri dari uang sakunya dia. Uang penghasilnya dia. Karena insurance itu cover cuman ada batasnya kan, ada limitnya. Ini obat untuk dia di jalan kayak suntik malaria, anak-anak kan harus dikasih juga itu. Dia. Itulah tante pulang di jalan itu di Seattle kan terakhir berhenti, Gary kumat asmanya. Di airport tante itu. Di airport pasangin alat mesinnya ini, pesawat mau kita udah disuruh naik ke pesawat nih Hosea. Ini gimana nih tante bilang gitu. Abigail udah megangin aja baju tante kan, tante duduk di lantai gitu di karpet gitu kan. Orangnya ngeliat, security-nya lihat, ma'am, are you okay gitu.
Tante bilang langsung, enggak, anak saya ada asma. Oh ya, just take your time, katanya, it's okay, katanya. Gitu. Tante kan udah duduk nih, gimana nanti orang di pesawat udah pada naik pasti ngamuk-ngamuk ini kan. Untung di explain, diterangin lah kenapa ada anak umur sekian yang ada bermasalah, harap passenger sabar, dibilang gitu. Tuh tenang, hening aja. Yang airport tadinya berisik, langsung diem semua tuh orang-orang ngeliatin. Saya kan juga bingung kan. Anak-anak nggak pernah naik pesawat, ya. Baru pertama kali itu ya. Ini pertama kali jalan jauh lagi ke Indonesia. Kita nggak ada nginep misalnya kita stop di Seattle kita nginep, enggak. Jadi layover aja. Bandara aja gitu. Bandara aja. Nunggunya 18 jam. Wow. Layovernya kita. Wow. Sendirian lagi ya Tante. Sendirian bawa anak 2 yang nggak pernah naik pesawat. Iya. Untungnya di pesawat diem anteng dua-duanya. Sampailah di Indonesia gitu. Itu awalnya Tante sampai awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Dan terus setelah sampai di Indonesia terus ketemu dengan keluarga. Apa yang terjadi setelah itu Tante? Tante setahun masih menginikan bahasa kita situasi karena kaget, culture kaget kan datang ke Indonesia udah berubah banget, kaget. Abigail juga nangis, kaget karena dia juga masuk gang jalanan kan di sana kan nggak ada kan, bingung dia pas gitu. Ya udah selama setahun nggak kerja dulu, untuk papa bilang udah jangan dulu. Setelah itu Tante kerja di perusahaan keluarga, perusahaan roti. Tante kerja itu 2008 Tante kerja. 2008 sampai kemarin ini kita baru tutup perusahaannya Hosea. Karena kena COVID ini kan, jadi juga nggak maju-maju. Collapse kita nggak bertahan, kita tutup. Kita let go orang-orangnya kita. Nah berarti ada masa yang waktu itu berarti Abigail umur berapa ya sampai di Indonesia? Di Indonesia Abigail 5 tahun. 5 tahun. Umur 5 tahun. Oke, berarti Tante benar-benar istilahnya dari situ berjuang sendiri gitu ya. Maksudnya juga papanya dan anak-anak juga sama sekali udah nggak cover dan sebagainya. Jadi benar-benar berjuang sendiri dari tadinya dengan perusahaan keluarga ini kan, roti ini. Itu pun udah nggak berjalan juga, Tante juga udah nggak kerja, tambah stres lagi kan, tambah down lagi. Udah tuh bilang sama Tuhan, where are you gitu. Jadi mulai dari situ stresnya makin turun ya? Makin turun, drop. Jadi kayaknya satu masalah belum selesai, dapat masalah lagi. Nanti belum selesai, dapat lagi masalah baru lagi. Itu bertumpuk-tumpuk itu saya dapatnya. Nah, jadi waktu setelah selesai dari perusahaan itu, terus juga sudah stop gitu kan Tante ya? Nah itu bagaimana kondisi Tante? Maksudnya sampai ya kalau nggak salah waktu itu kan sebelum Tante datang ke gereja ini, kalau pernah dengar cerita ada sesuatu yang pokoknya Tante sampai berat banget gitu, sampai you cannot go anywhere. Ini Tante waktu setelah perusahaan itu collapse kan, kita COVID itu kan, COVID, papa Tante kebetulan sakit juga karena udah umur hampir 90 tahun. Papa. Papa udah sakit, Tante yang jaga. Karena Tante tuh berempat, kakak beradik, Tante anak paling kecil, paling bungsu. Nah Tante yang tinggal di rumah sama papa, mama udah nggak ada. Mama udah meninggal kira-kira 8 tahun yang lalu deh ada, sekitar segitu. Nah jadi papa tuh juga dekat sama Santi, sama Abigail juga paling sayang tuh papa, cucunya yang paling dekat. Jadi non-stop lah papa, tambah stres kan, udah kerjaan udah nggak ada, nggak ngurusin. Tadinya sempat masih ada ngurusin papa, ngurusin kerjaan, ngurusin anak. Udah kerjaan nggak ada, sekarang ngurusin anak sama papa gitu. Tapi yang lebih banyak nguras tenaga papa gitu. Karena udah ketakutan nggak mau ditinggal. Papanya Tante ini? Iya, udah nggak mau ditinggal. Karena udah sakit-sakitan atau gimana? Iya, udah sakit-sakitan papa, karena udah umurnya juga gitu, papa sakit-sakitannya. And then terus apa yang terjadi? Nah, di situ Tante setelah ngurus papa tahun 2022 Januari itu tanggal 3 papa meninggal.
Berarti setahun yang lalu kurang lebih ya? Iya, setahun yang lalu. Nah, setelah papa meninggal, kalau nggak salah tante ya 2 minggu setelah itu tante kena COVID. Kena COVID yang Omicron barengan sama Gary. Iya. Nah, kena COVID barengan sama Gary, itu tante yang harus ngurus Gary. Karena sekamar sama Gary. Nggak ada yang berani deketin kan? Pembantu nggak berani, kakaknya juga nggak berani, cuman bantuin kasih makanan depan pintu pintu doang. Tante ngambil sendiri gitu. Nah, Gary imun sistemnya ternyata lebih kuat daripada tante. Oh gitu. Iya. Wow. Imun sistem itulah mujizat dari Tuhan yang orang bilang, yang dibilang di Alkitab nothing is impossible, bener Hosea. Terbukti. Semua apa yang terjadi sama tante tuh memang mujizatnya dari Tuhan deh. Tante percaya banget. Amin. Dengan doa, kuatnya doa, tante percaya banget. Nah itu dia cuman kena dia sampai 3 minggu, tante sampai 1,5 bulan kenanya. Wow. Lebih lama tante pulihnya. Makanya bingung tuh semua yang di rumah. Sedangkan dia yang sering sakit-sakitan ini kok malah dia yang cepet sehat dia, tante yang masih tumbang. Nah di situ udahlah tante mulai stres waktu setelah mulai tante udah sembuh, tante kena gastrik. Kena gastrik. Nah di situ tante mulai udah lain saya gitu. Ya sorry bilang itu sampai mau bunuh diri tante udah. Karena saking udah pressure bebannya udah dari tahun-tahun bertumpuk terus nggak ada yang kayaknya nggak ada yang selesai gitu, nggak ada yang udah selesai ini datang lagi. Datangnya makin berat itu tante rasanya bukan dicekek lagi rasanya gitu. Itu tuh sampai udah ngomong sama kan yang datang sampai Abigail bawa tante ke dokter. Tante tuh sampai ngelawan, sampai ngamuk Abigail anak tante yang umur 22 sampai pokoknya aku bawa mama, I don't care katanya gitu. Dia bawa, tante mau gimana lagi? Ya udah pergi. Pas dibawa gitu dokternya sampai marahin tante. Sampai dokternya mungkin seumuran Hosea, dia masih muda. Sampai bilang, Ibu udah berapa lama segini? Tante mikir gitu. 1 tahun dong. Kok ditunggu sampai 1 tahun baru datang ke sini ke saya gitu. Ini dokter apa waktu itu datang? Dokter yang kayak psikologis gitu. Psikologis. Iya, dia datang. Tante datang ke situ, dia bilang, udah ya saya kasih ibu, karena ibu tidurnya semalam berapa jam, dia tanya. Gak bisa tidur, bilang gitu kan. Kasih obat tidur gitu untuk nenangin, tapi takut kecanduan kan. Jadi dikasih tuh 2 macam tadinya. Dikasih karena tante gak bisa, itu dikasih waktu. Abigail dulu yang pegang semua obat-obat karena tante udah nggak benar Hosea. Jadi kayak udah lupa gitu. Atau udah gimana? Mental tante udah. Mentalnya udah. Iya, tante belakangan ini baru ngerti tante tuh bukan tante lagi gitu. Kayak udah orang lain. Secara fisik, secara mental tuh bukan diri tante lagi. Not me lah gitu. Abigail kemarin waktu acara kita home, dia kasih kesaksian, dia bilang sama semuanya ada Pastor Yonas, Ibu Shanti, Kak Ade, ada Bu Etin, itu kasih kesaksian kalau iya mama udah kelihatan tuh waktu dia bilang waktu opa katanya opa sakit, mama tuh udah kelihatan makin down kata I feel when mama is gonna break down katanya gitu. Nah dia lihat gitu dia ikut stres kan lihat mamanya ini. Anak saya juga pergi terapi jadinya untuk memperkuat dia gitu. Tapi yang lebih kasih tante semangat tuh anak tante inilah gitu. Iya, tapi tante cukup lama itu down sampai nggak mau makan Hosea, nggak mau minum, mau bunuh diri, marah-marah, semua didatengin. Abigail udah minta tolong sama Pastor Yonas sama tante Ibu Shanti datang kan. Itu sampai tante tuh nolak mau didatengin. nggak mau ketemu orang. Nggak kamar tuh tante korden, tante tutup semua Hosea. Gelap. Kenapa tante tuh waktu itu nggak mau ketemu? Karena takut omongan orang atau apa? Mungkin tante udah nggak benar di kepala. Kayak tante bilang kayak udah kayak orang gila, kalau dibilang bahasa kasarnya udah kayak orang gila. Kayak tante ngerasa tuh sekarang itu bukan diri tante. Kok tante sampai bisa begitu? Dokternya bilang itu yang ibu yang sampai udah depresi banget sampai ibu
mau bunuh diri kan katanya. Iya. Apa itu pisau sama gunting tante udah di samping tante tuh sampai Abigail mergokin, mama nih kok ada pisau sama ada gunting kok udah di sini gitu. Jadi dia udah ini terus gitu. Yang bikin tante stop itu semua kata-kata yang Abigail bilang, karena tante bilang kan mau mati terus sampai anak tante tuh kesel gitu. Dia udah stres, bilang mama bilang mau mati terus katanya. Kok sampai sekarang buktinya Tuhan masih hidup mama sampai sekarang masih gitu. Kasih hidup gitu. Kasih kehidupan, nafas mama masih ada. Mama mungkin masih ada tugasnya tuh dari Tuhan. Yes. Tante langsung rasanya tuh Hosea ditampar, dipukul, digebukin, itu rasanya gitu tuh sama anak sendiri gitu. Itu yang namanya teguran. Teguran. Tante sekarang baru ngerti itu semenjak ke gereja inilah tante belajar itu rupanya teguran buat tante. Dari anak sendiri yang baru umur 22 tahun, yang harusnya tante yang jadi ibu, ini jadi dia yang jadi ibu ke anak. Yang terbalik. Ingetin Ya ingetin gitu kan. Tante langsung iya ya kok anak saya yang bisa ini. Langsung tante tuh bangkit semangat gitu. Nah yang setelah itu tante mulai heal lah. Obatnya kan dapat dari dokter, kebetulan pertama-tama nggak cocok. Diganti, dokternya cepet ganti karena dia bilang, Bu kalau nggak cocok kabarin saya, dia bilang gitu. Abigail langsung WA dia langsung cepat respon, diganti obatnya. Kebetulan cocok, jadi rutin ini selama udah hampir 6 bulan lah tante, tapi masih diterusin Hosea karena katanya nggak bisa di stop tiba-tiba, nanti kaget katanya. Kalau makin bagus lah Bu katanya. Nah tante di gereja ini kan belum lama juga Hosea. Hosea tahu kan baru berapa lama. Tante tuh udah lama juga gak ke gereja. Udah hilang dari gereja yang lama. Gitu. Jadi udah berapa lama kira-kira gak ke gereja sejak? Mungkin sejak COVID atau sebelum COVID. Udah gak gereja. Udah gak gereja. Pokoknya jauh sebelum COVID udah gak ke gereja tuh udah berapa. Mungkin ada 5 tahunan lebih ada deh Hosea. Nggak ke gereja udah hilang dari peredaran tante tuh sampai udah dibilang kemana aja gitu. Dan setelah akhirnya ke gereja apa yang dialami tante? Ke gereja ini dialamin, itulah tante ketemu gereja ini kebetulan tuh saya anak tante dapat dari kampusnya. Yang ikut acara waktu itu ya? Acara kebetulan katanya poetry class Poetry. Nah itu kebetulan kan malam. Tante tuh masih marah-marah tuh sama dia. Ini anak gadis mau malam-malam keluar mau pergi, tante bilang gitu kan. Kamu gimana sih? Enggak mah pokoknya I already make commitment ya, katanya udah janji sama temennya. Nah temennya temen kampusnya yang bawa gitu dia ke sini. Nah ternyata dia bilang, "Mah, do you know guess what?" katanya. "Apa?" Tante bilang gitu. "Ketemu si Kema," katanya. "Seneng banget deh, happy banget gitu kan. Kayaknya mau ke ada gerejanya ternyata itu." "Hah?" Tante bilang gitu. "Really?" Tante bilang gitu. "Iya," katanya. "Aku mau coba," dia bilang gitu. Siapa? Kanaya. Iya. Anaknya Pastor Yonas sama Ibu Shanti kan. Itu padahal gak janjian ya ketemu ya? Gak janji, mereka udah lost contact ya? Lost contact, mereka udah lama juga. Nah pas gitu kontak ya udah dia mau pergi beberapa kali, Abigail yang pergi gitu kan. Habis itu tante ngikut pergi ke sini. Iya. Dan setelah di sini, maksudnya setelah tante mulai datang ke gereja, di situ lebih lagi Tuhan lakukan pemulihan ya buat tante ya. Apa yang terjadi tante? Tante waktu pemulihannya, waktu mulai ngerasa itu ke gereja di sini tante bertumbuh. Mungkin ya setelah pengobatan dari dokter juga ya, ngerasa udah lain, udah plong gitu. Hosea ke gereja dapet yang tante gereja yang memang rasanya kayak keluarga, bukan kayak orang asing. Tante nggak pernah. Itu bikin tante happy banget sampai bilang semalam kayaknya family bukan orang-orang asing lagi. Kita datang baru kita baru baru disambut. Padahal tante ngerasa agak minder loh. Tante orangnya sebenarnya malu kalau disuruh ngomong gini, biasanya paling nggak bisa kan. Udah tuh kok rasanya Abigail juga kok lain gitu kan. Udah tuh ngeliat Gary kan, pertama kali bawa Gary kan saya tahu dimasukin di ruang bayi. Pertama-tama tante taruh di situ, tantenya rasa takut ada ya. Takut kan? Ganggu dan sebagainya. Takut gitu ganggu karena nggak tahu Gary react gimana, karena di gereja yang lama dulu dia
dia heboh banget, nggak mau diem kan. Apalagi juga udah lama nggak ke gereja kan. Iya, udah lama nggak ke gereja, harus gitu. nyesuaiin lagi. Dia di keramaian kan anak autistik kan agak dunianya betul, lain. betul. Pas satu-satu Ibu Shanti bilang gini, San, kenapa nggak coba bawa keluar rame-rame? Saya bilang gini, dia kalau di rame-rame takut, saya bilang gitu. Tapi ya dia ntar saya coba gitu. Mikir-mikir gelisah nih semalaman. Kenapa nih? Kayaknya memang harus nggak boleh takut nih. Ini mamanya nih sekarang, sayanya nih harus dikoreksi gitu kan. Bahwa dia yang hari pertama ternyata nggak apa-apa, Hosea. Dia duduk diam, palingan berdiri kalau lagi dia karena bingung kan baru pertama-tama kan dia berdiri duduk lagi, udah tuh dia berdiri duduk di lantai, habis itu nggak apa-apa. Sekarang Hosea kalau lihat kan dia udah duduk ikut, kadang-kadang dia heboh juga, kita gerak, kita nyanyi gini dia ikut puji-pujian juga gitu. Jadi apa yang tante lihat anak tante dua-duanya ini tumbuh di sini. Lihat yang paling besar contoh buat tante tuh malah tante tuh ngelihat ke anak tante gitu. Sedangkan yang dibilang orang tua yang harus kasih contoh ke anak kan. Ini malah terbalik. Sedangkan tante tuh di keluarga papa mama tuh lain agama, Hosea. Papa tante tuh Hindu, mama Buddha. Jadi emang gak ada keturunan Kristen dari atas tante ya? Dari papa mama gak ada yang Kristen berarti? Gak ada, semua Buddha sama Hindu. Nah kita anak-anak yang Kristen. Itu ceritanya Kristen juga gara-gara tetangga, tante. Oh gitu. Tetangga orang Indonesia Belanda, dia suka kok ada nyanyi-nyanyi, tante. Jadi penasaran ya? Penasaran waktu kecil kan ngintip-ngintip. Dia bilang ini kok ngintip-ngintip di rumahnya kenapa? Rupanya dia bilang ada kebaktian. Disitulah tante udah mama bilang mau pilih agama silakan gitu. Kita nggak batasin anak-anak gitu. Jadi kita pilih Kristen gitu. Dan sekarang istilahnya tante mulai mengalami dari masa, kalau saya sedikit flashback ya dari awal tadi, mengalami kagetnya punya anak yang autis, dan juga waktu itu sebelumnya juga cancer malah Tuhan sembuhkan. Iya kan? Karena tidak abortion dan anaknya lahir, tapi juga tante juga sembuh walaupun setelah lahir ternyata autis dan juga epilepsi gitu kan ya. Tapi berjalannya waktu Tuhan lakukan banyak hal yang terjadi dalam keluarga tante, bahkan sampai hari ini pemulihan terjadi gitu. Gary juga epilepsinya udah jarang. Kalau dulu sehari itu Hosea bisa sampai 20 sampai 24 kali epilepsi kumat. Bertubi-tubi. Iya, dalam satu hari bisa. Sekarang berapa kali? Sekarang jarang marahan. Wow. Sekarang jarang, udah nggak obat loh. Nggak obat, udah jarang tante kasih obat. Tante nggak percaya sama obatnya, karena obatnya tante lihat juga bisa Gary susah minum. Rusak ginjalnya nanti. Iya tante, karena tante bilang dokter tante Tuhan deh, Hosea. Amin. My healer God, udah tante udah nggak percaya siapa-siapa. Jadi seorang suka bilang Tuhan melulu lo gitu kan. Tapi emang Tuhan yang bekerja ya kan? Ya Tuhan, kita ciptain siapa yang ciptain kita? Tuhan kan, kita semuanya gitu. Itu sama mama tante waktu sebelum meninggal juga mama tante nih kalau boleh ceritakan tuh ninggalin pesan biarpun mama lain agama, dia bilang, San, mama cuma minta satu sama kamu. Apa mah? Gitu. Sebelum mama koma ini. Kamu jangan lupa sama Tuhan ya, Kristen ya. Ingat ya, satu aja itu minta mama. Mama memang itu yang aku mau jalanin gitu. Besoknya dapat kabar mama koma. Wow. Jadi emang tuh ada pesan dari orang tua untuk tante terus berpegang sama iman, pada iman Tuhan. Iya. Tuhan Yesus, nah sekarang tante ajarin juga ke Abigail, ke anak-anak gitu. Makanya ke Abigail terutama, apalagi dia udah jelang dewasa ini kan, remaja. Kalau cari pasangan yang seiman, tante bilang gitu, jangan ini gitu. Sama harus bisa nerima adiknya, tante bilang gitu. Dia bilang oke mah katanya. Wow, it's a great testimony, dan aku percaya ini sangat akan memberkati teman-teman dan saudara-saudara yang menyaksikan program kita pada kali ini. Jadi sebagai kesimpulannya adalah kita harus terus percaya pada Tuhan, karena tadi kayak seperti yang Tante Santi sudah ceritakan, sudah ke dokter, sudah ke mana-mana, tapi pada akhirnya yang menyembuhkan ya Tuhan gitu kan. Iya, jalan satu-satunya cuma Tuhan. Mau sama doa. Stage-nya juga udah yang stage 4,
tapi tetap juga Tuhan bisa sembuhkan gitu kan. Iya, tidak ada yang mustahil lah. Amin. Dalam Tuhan. Yes. Oke, thank you banget Tante Santi buat sharing kesaksiannya dalam podcast kita kali ini. Iya. Dan pastikan kalau Anda diberkati dengan episode ini, bisa klik like dan juga share episode ini kepada teman-teman, keluarga, rekan-rekan Anda sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Jose Claudio, pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.